Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya lah sehingga saya dapat memberikan ceramah singkat yang insyaallah bermanfaat ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Pada hari yang insyaallah penuh berkah ini, saya akan memberikan ceramah singkat yang bertemakan agama Islam. Agama adalah apa yang diisyaratkan Allah dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Agama secara bahasa adalah din, yang bermakna agama. Makna utama kata din di sini adalah keadaan berhutang atau penyerahan diri. Maksud keadaan berhutang di sini ialah pada saat keadaan seseorang hamba yang sedang berhutang, ia semestinya menundukkan dirinya, berada dalam keadaan berserah dan taat kepada hukum dan aturan dalam berhutang. Macam-macam agama terbagi menjadi dua, yaitu agama sanawi dan agama ardi. Agama sanawi ialah agama yang turun dari langit atau agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasulnya. Sejak Nabi Adam sampai ke terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Agama ardi ialah agama yang berasal dari bumi atau agama yang dibuat oleh manusia, yaitu selain dari agama Islam. Persamaan dari macam-macam agama tersebut adalah: yang pertama, beribadah dan berdoa untuk Tuhan sendiri; yang kedua, mempunyai tempat ibadah, kitab suci, pemimpin agama masing-masing; dan yang terakhir, mempunyai sejarah, tujuan, dan hari-hari suci masing-masing untuk memperingati suatu peristiwa yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Perbedaan dari macam-macam agama tersebut ialah: yang pertama, cara beribadah; yang kedua, tempat ibadah; yang terakhir yaitu pimpinan agama dan kepercayaan. Ciri khusus agama Islam yang pertama adalah agama Allah. Agama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa wahyu langsung yaitu Al-Qur'an maupun wahyu tak langsung yaitu sunnah. Yang kedua, mencakup aspek seluruh kehidupan. Islam adalah agama yang mengatur manusia dalam lapangan kehidupannya, mulai dari lahir hingga wafat, masalah pribadi sampai masalah masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara juga diatur oleh Islam. Yang ketiga, sesuai fitrah manusia. Semua aspek ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal, semua yang diharamkan Allah itu pasti ada kebaikannya untuk manusia. Seperti dilarang mabuk demi memelihara fitrah akal itu. Selain itu, manusia diberi syahwat kepada lawan jenisnya, maka Islam mensyariatkan nikah sebagai penyalurannya. Selanjutnya berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Islam adalah agama universal yang berlaku untuk semua umat, senantiasa sesuai dengan keadaan dan waktu. Di dalam Al-Quran ada kisah masa lampau, sekarang, bahkan berita tentang akhirat juga dijelaskan. Yang kelima, rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah mengutus Nabi Muhammad itu adalah untuk menjadi rahmat sekalian alam. Yang keenam, berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Ajaran Islam mengatur keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam memerintahkan supaya mempersiapkan diri untuk akhirat, tetapi tidak boleh lupa mempersiapkan nasib di dunia ini. Yang ketujuh, menjanjikan al-jaza atau pembalasan. Islam memberikan imbalan yang adil terhadap pemeluknya. Bagi orang yang beriman dan beramal salih akan diberi pahala dan dimasukkan surga. Sebaliknya, bagi orang kufur akan mendapatkan dosa dan dimasukkan ke neraka. Keberadaan agama Islam adalah untuk mengatur kehidupan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara satu dengan yang lain. Sehingga keberadaan Islam memang terasa menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Selain dari itu, Islam juga menyandarkan manusia agar mengenal Allah sebagai penciptanya. Garis-garis besar ajaran Islam itu ada 4, yaitu mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Akidah adalah aspek keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir. Ibadah adalah segala cara upacara pengadilan yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur secara pelaksanaannya dalam Al-Quran dan sunnah Rasul seperti sholat, puasa, zakat, dan haji.
Akhlak adalah nilai dan perilaku baik dan buruk seperti sabar, syukur, tawakal, dan sebagainya. Muamalah adalah aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas muka bumi ini, baik tentang benda perjanjian, jual beli, ketatanegaraan, dan sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.